Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran ayat 33 surat Maryam, Nabi Isa ibn Maryam berkata, wassalamu alayya, keselamatan semoga selalu ada atas diriku, yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku meninggal dunia, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini ayat berisi tentang salam, selamat bagi Nabi Isa alaihi salam di hari kelahirannya, di hari wafatnya, di hari dibangkitkan hidup kembali. Ada satu tafsir bernama Tafsir Al-Misbah, karya seorang profesor pakar tafsir Indonesia. Beliau menafsirkan di dalam Tafsir Al-Misbah ini di jilid 7 halaman 443, 444, 445, beliau mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal dari umat Islam kepada umat Kristiani ada dua pandangan. Pandangan yang pertama dikemukakan oleh penulis tafsir tersebut Al-Misbah, bahwa pandangan ulama yang melarangnya. Pada kesimpulannya, karena esensi dalam selamat Natal itu ada esensi akidah, di mana pemahaman tentang Isa alaihi salam berbeda antara akidah umat Islam dan akidah umat Kristiani. Supaya tidak terjadi pengkaburan akidah, maka sebagian ulama mengatakan dilarang mengucapkan selamat Natal dari umat Islam terhadap umat Kristiani. Kemudian beliau pengarang tafsir ini Al-Misbah itu mengemukakan tentang pendapat yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal dari umat Islam kepada umat Kristiani hanya karena untuk keharmonisan berinteraksi sosial dari Muslim terhadap non-Muslim. Maka pada kesimpulan terakhir di dalam Tafsir Al-Misbah jilid 7, beliau katakan tidak keliru dalam kacamata ini fatwa dan larangan mengucapkan selamat Natal bila itu ditujukan kepada yang dikhawatirkan ternodai akidah. Artinya bagi orang awam yang ternodai akidahnya antara Isa versi Islam adalah Nabi, bukan anak Tuhan, bukan anak Allah. Kemudian versi Kristiani adalah
trinitas yang sangat berbeda dengan Islam. Nah, ini bagi orang awam yang dikhawatirkan ternodai, maka tidak usah mengucapkan selamat Natal. Yang membolehkannya yaitu membolehkan mengucapkan selamat Natal dari Muslim terhadap Kristiani selama pengucapnya arif bijaksana dan tetap terpelihara akidahnya. Lebih-lebih jika hal itu merupakan tuntunan keharmonisan hubungan. Nah, ini beliau mengatakan kalau bagi orang yang akidahnya kuat dan tidak dikhawatirkan ternodai akidah dan untuk keharmonisan, maka boleh mengucapkan selamat Natal dari Muslim terhadap umat Kristiani. Begini saya jawab. Jawaban yang pertama adalah bagi yang melarang sudah jelas. Ulama yang melarang mengucapkan selamat Natal dari Muslim terhadap Kristiani karena pemahaman terhadap Isa alaihissalam secara teologis berbeda sekali antara Islam dan Kristen. Saya akan menjawab dengan alasan bahwa diperbolehkan mengucapkan selamat Natal dari Muslim ini karena satu, apabila tidak khawatir akidahnya ternodai, yang kedua apabila untuk keharmonisan berhubungan sosial. Saya jawab, di dalam jawaban pertama adalah kehidupan harmonis antara Muslim dan non-Muslim, khususnya umat Kristiani, tidak harus seorang Muslim itu dengan mengucapkan selamat Natal terhadap umat Kristiani atau umat pemeluk agama lainnya yang mempunyai hari raya yang sakral, yang ritual. Tidak harus Muslim untuk menjaga keharmonisan dengan non-Muslim dengan mengucapkan selamat hari raya kepada non-Muslim yang terkait, yang sangat-sangat erat dengan ritual dan akidah. Saya baca di dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim karya Ibnu Taimiyah di halaman 195-196. Di sini dijelaskan, wa kana al-yahudu bil Madinah fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi hidup di Madinah pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sempat mengalami masa wa mazala bil Madinati Yahudun, dan tidak berhenti di Madinah selalu ada warga Yahudi, wa illam yakunu katsira, meskipun jumlah mereka tidak banyak. Innahu sallallahu alaihi wasallam mata wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudiyin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, baju besinya itu dijadikan sebagai jaminan hutang kepada orang Yahudi. Wa kana fil Yaman Yahudun katsir, di Yaman juga banyak orang Yahudi. Tetapi summa man kana lahu khubratun bisyar, kemudian bagi orang yang pengalaman, punya pengetahuan tentang sejarah-sejarah, perjalanan-perjalanan para tokoh, alima yaqinan, dia akan tahu secara yakin, annal muslimin ala ahdi Rasulillah, umat Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanu yashrakunahum, tidak pernah ikut bersama-sama
dengan mereka Yahudi, dengan mereka non-muslim, fi syai'in min amrihim, di dalam sesuatu yang perkara khusus urusan mereka. Wala yukhayyiruna lahum 'adatan, dan orang-orang Islam tidak pernah merubah tradisi karena pengaruh mereka fi a'yadil kafirin, untuk bersinergi, untuk bersama-sama dengan hari raya orang kafir. Bal dzalikal yaum, dan bahkan hari itu, hari rayanya orang-orang non-muslim, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut sikap Rasulullah, wasairil muslimin, dan sikap orang-orang Islam semasa itu, yaumun minal ayyam, seperti hari biasa, yakni Rasulullah dan umat Islam harmonis, hubungan baik, hubungan sosial dengan baik, harmonis dengan akhlakul karimah terhadap non-muslim, tapi tidak pernah ikut campur dengan hari raya mereka, apalagi mengucapkan selamat hari raya mereka. Tidak ada dalam sejarah Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu, dan itu pun tidak mengurangi keharmonisan, toleransi, kemanusiaan yang dibangun oleh Rasulullah SAW terhadap muslim maupun non-muslim. Satu. Alasan kedua, mengucapkan selamat Natal dari muslim kepada non-muslim itu komunikasi. Komunikasi dalam Al-Quran adalah komunikasi yang benar, edukatif, efektif. Nah, komunikasi yang benar, edukatif, efektif, terhormat, itu tidak harus dengan mengucapkan selamat Natal dari muslim terhadap non-muslim. Di dalam Al-Quran, ilmu komunikasi Al-Quran, saya pernah mempelajarinya. Ada kata qaul. Qaul itu perkataan, ucapan. Di dalam Al-Quran, kata qaul dengan segala bentuk i'rabnya dan derivatnya itu diulang 92 kali. Di antaranya komunikasi yang dibenarkan dalam Al-Quran adalah qaulan sadidan, perkataan yang benar. Al-Ahzab ayat 70. Nah, jadi kita berkata yang benar. Berkata yang benar menurut versi Islam adalah yang tidak menyalahi akidah Islam, yang tidak menyalahi etika Islam, yang tidak berbohong dengan kejujuran. Itu berkata yang benar. Namanya komunikasi qaulan sadida. Kemudian qaulan ma'rufa, perkataan yang telah diketahui baik dalam pandangan syariat, telah diketahui. Nah, ini ada kata qaulan ma'rufan, komunikasi yang diketahui. Nah, yang diketahui dalam Al-Quran, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Selamat kelahiran Isa ibn Maryam, bukan bin Allah menurut versi Islam. Nah, ini diketahui di surat Maryam ayat 33, dan itu dibaca oleh umat Islam. Tidak harus pada tanggal 25 Desember, tidak harus ketika ada perayaan Natal. Dan itu dibaca sehari-hari oleh umat Islam, menghormati Nabi Isa alaihissalam versi Islam dengan perkataan yang telah diketahui, qaulan ma'rufan, komunikasi yang telah diketahui dalam agama. Apa? Ya ayat 33 surat Maryam. Itu namanya
qawlan ma'rufan. Ucapan komunikasi yang telah diketahui dalam pandangan syariah. Nah, terus bagaimana dengan menjalin keharmonisan terhadap umat Kristiani ketika mereka itu sehari-hari atau ketika mereka itu sedang hari raya? Nah, itu Al-Quran telah mendidik dengan cara komunikasi. Di antaranya Al-Quran mengatakan qawlan layyinan, berkatalah yang lembut. Ini komunikasi dari umat Islam terhadap muslim maupun terhadap non-muslim, termasuk umat Kristiani. Kita umat Islam qawlan layyinan, perkataan yang lemah lembut. Kemudian Al-Quran memberikan lagi cara berkomunikasi terhadap muslim maupun non-muslim, qawlan karima, perkataan yang mulia. Tidak menghujat, tidak menjelek-jelekan mereka, tidak merendahkan mereka, tidak menistakan agama mereka. Nah, ini komunikasi juga diarahkan. Bahkan ini komunikasi yang efektif dan edukatif. Sedangkan komunikasi terhadap Kristiani, terhadap non-muslim lainnya, terhadap umat Kristen, terhadap non-muslim lainnya, Al-Quran memberikan teladan komunikasi qawlan layyinan, perkataan yang lembut, qawlan karima, perkataan yang mulia, qawlan baligha, perkataan yang efektif, yang berpengaruh, yang edukatif. Nah, ini sudah ada dalam Al-Quran. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, menjawab perkataan ucapan selamat Natal apabila menjawab apa yang ada di dalam tafsir Al-Misbah tentang mengucapkan selamat Natal dari muslim kepada umat Kristiani apabila umat Islam ini memastikan tidak ternodai akidahnya. Ini dijawab di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi juz 3 halaman 241-242, tidak boleh memakai bahasa komunikasi dengan bahasa tertentu yang membawa efek kesalahpahaman. Nah, ini tidak boleh memakai bahasa atau komunikasi dengan bahasa tertentu, dengan komunikasi tertentu yang membawa efek kesalahpahaman, baik kesalahpahaman itu berefek pada sosial, berefek pada hukum, berefek pada politik, berefek pada keharmonisan sosial. Di dalam tafsir Ar-Razi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di juz 3 halaman 242 tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, kana al-muslimuna yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'an minal ilmi ra'ina ya Rasulullah. Orang-orang Islam berkata kepada Rasulullah, dan ketika Rasulullah membacakan ilmu kepada mereka, maka umat Islam mengatakan ra'ina ya Rasulullah. Ini dengan kata-kata ra'ina ya Rasulullah. Maksud umat Islam, jagalah kita ya Rasulullah, peliharalah kita ya Rasulullah. Nah, ini umat Islam, kata-kata ini dipopulerkan oleh umat Islam, diucapkan
menjadi bahasa komunikasi yang populer dilakukan umat Islam kepada Rasulullah. Setiap Rasulullah menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, ro'ina. Ketika Rasulullah mengajarkan, orang-orang menjawab ro'ina. Ketika Rasulullah menyampaikan ilmu pengetahuan, umat Islam menjawab ro'ina. Kata-kata ini populer. Nah, padahal wal yahudu kanat lahum kalimatun ibraniyah. Sementara secara spesifik di kalangan Yahudi mempunyai kalimat, mempunyai bahasa komunikasi, yatasabuna biha, yang bahasa itu, kalimat itu dipakai oleh cacian, pisuhan, memaki-maki di kalangan orang Yahudi menggunakan kalimat tushbihu hadihil kalimah, yang serupa dengan kalimat. Kalau orang Islam ketika itu Rasulullah menyampaikan ilmu menjawab ra'ina. Nah, di kalangan orang Yahudi ada bahasa ra'ina. Itu bahasa untuk mencaci maki, untuk menghina, untuk meremehkan, untuk menistakan. Karena artinya ra'ina versi Yahudi, dengarkan, kamu tidak akan kita dengarkan. Isma' la sumi'ta, dengarkan, kamu tidak akan kita dengarkan. Nah, ini versi Yahudi. Maka Yahudi ini memanfaatkan momentum ini, bahasa ra'ina populer di kalangan umat Islam sebagai budaya. Ketika mendengarkan Rasulullah menyampaikan ilmu, mereka mengucapkan ra'ina. Sementara di kalangan internal Yahudi, kalimat ra'ina itu untuk memisui orang, untuk mencaci orang, untuk menghujat orang. Dan akhirnya orang Yahudi ini ikut-ikutan di depan Nabi ra'ina, padahal niatnya Yahudi ini untuk mencaci Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Mulai sekarang, wahai orang-orang yang beriman, hentikan kata-kata ra'ina. Meskipun ra'ina bagi budaya Arab itu maknanya baik, jagalah kami, peliharalah kami, perhatikan kami. Tetapi versi Yahudi itu untuk mencaci maki. Jangan sama, jangan serupa dengan bahasa mereka. Maka orang Islam berhenti dari kata ra'ina, karena tidak menyerupai dengan bahasa ra'ina versi Yahudi, karena membahayakan secara etika dan juga akan membahayakan secara akidah. Nah, jelas dari sejarah ini, maka umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada Nasrani itu kan ada dua versi. Pemahaman Isa alaihissalam versi Islam, versi Qurani, dan pemahaman versi Nasrani. Dan Natal itu spesifik versi Nasrani. Terminologi Natal itu spesifik versi Nasrani, bukan versi Islam. Nah, kalau umat Islam mengatakan selamat Natal kepada umat Kristiani, ikut-ikutan dengan versi mereka. Dan teori Al-Quran 104 surat Al-Baqarah, kata ra'ina dihentikan. La taqulu ra'ina. Orang-orang beriman mulai sekarang berhenti dari kata ra'ina. Maka kita pun tidak boleh mengucapkan selamat Natal dari versi umat Islam kepada umat Kristiani, meskipun tidak mengkhawatirkan menodai akidah. Kalau untuk menjaga keharmonisan sosial, hubungan baik dengan umat non-muslim, khususnya umat Kristiani, ketika mereka berhari raya atau ketika mereka tidak berhari raya, kita bermuamalah dengan baik, bermuasyarah dengan baik, dengan komunikasi yang baik, dengan tindakan kita yang baik,
tidak mengganggu mereka, tidak merusak kegiatan agama mereka, tidak mengancam mereka, tidak teror kepada mereka, dan sebagainya dari nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kemudian, bolehkah umat Islam melakukan perayaan Natal bersama dengan non-muslim? Ini masalah kedua. Saya baca di dalam himpunan fatwa MUI sejak tahun 1975 di halaman 331, 332, 335 dan 338. Di dalam fatwa MUI ini, dengan memperhatikan perayaan Natal bersama pada akhir-akhir ini disalahartikan oleh sebagian umat Islam dan disangka dengan umat Islam merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sama. Nah, ini menurut pandangan MUI ada salah pengertian bagi umat Islam. Kemudian fatwa MUI menjelaskan bahwa umat Islam tidak boleh menyampur adukkan akidah dan peribadatan agamanya dengan akidah dan peribadatan agama lain. Dengan surat Al-Kafirun yang dikemukakan dalam kumpulan fatwa MUI ini dengan berujuk surat Al-Kafirun. Di situ ada ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Di situ ada la a'budu ma ta'budun. Aku Nabi tidak bisa melakukan peribadatan yang kalian lakukan, dan kalian juga tidak melakukan peribadatan yang aku lakukan. Nah, di sini terjadi pemisahan. Nah, kemudian dengan alasan lagi ayat Al-Quran surat Maryam ayat 30 bahwa Isa dalam ayat-ayat ini mengemukakan qala inni abdullahi. Isa mengatakan, saya ini hamba Allah, sesungguhnya saya hamba Allah. Ataniyal kitabah, Allah memberikan saya kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan saya nabi. Nah, jelas versi Islam Isa alaihissalam itu nabi. Nah, oleh karena itu Majelis Ulama memutuskan pada tahun keputusan ini ditetapkan di Jakarta 1 Jumadil Awal tahun 1401 Hijriah atau 7 Maret 1981, dan tertanda Ketua Majelis Ulama Indonesia Ki Haji M. Sukri Ghazali, Sekretaris tertanda DRS Haji Mas'udi, menetapkan bahwa mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Ada di kumpulan himpunan fatwa MUI. Mengikuti upacara Natal bersama bagi umat Islam hukumnya haram. Agar umat Islam tidak terjerumus kepada syubhat, di antaranya tidak terjerumus pada syubhat.
Syubhat apa? Kerancuan, kesalahpemahaman, campur aduk. Ini ya, jelas ya. Kemudian dikuatkan di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur karya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti di jilid 8, Ad-Durrul Mansur jilid 8 halaman 655, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak negosiasi oleh Walid bin Mughirah 1, Asi bin Wa'il 2, Aswad bin Muttalib 3, Umayyah bin Khalaf 4. Tokoh non muslim ini, 4 tokoh mereka mengajak Nabi untuk bergantian. Ya Muhammad halumma fal ta'bud ma na'bud. Wahai Muhammad, marilah kamu beribadah cara kita, menyembah sesembahan kita, wa na'budu ma ta'bud, dan kita pun akan menyembah sesembahanmu, akan beribadah ibadah caramu, akan beribadah ibadah yang kamu lakukan. Nah, kemudian turun ayat fa anzalallahu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tidak boleh itu dilakukan. Negosiasi itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jelas bahwa tidak boleh dicampur adukkan. Kemudian ada di kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi di jilid 14. Jilid 14 halaman 113 nomor 19.374. Umar bin Khattab memfatwakan, wala tadkhulu 'alal musyrikina fi kanaisihim yawma 'idihim, dan janganlah kamu sekalian umat Islam masuk pada orang-orang musyrik non-muslim fi kanaisihim, di dalam tempat-tempat ibadah mereka, di dalam gereja-gereja mereka, yauma idihim, di hari raya mereka. Tidak boleh kamu umat Islam ikut masuk di gereja mereka yauma idihim, di hari mereka non-muslim melakukan hari raya. Ini fatwa dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, dilarang umat Islam bersama-sama ikut merayakan acara hari raya mereka non-muslim. Ketika hari raya mereka, ikut di tempat peribadatan mereka, ikut di tempat gereja-gereja mereka. Ini ada di dalam kitab As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. Tetapi kita menjaga keharmonisan dengan mereka. Tidak boleh kita menghujat mereka, menistakan mereka non-muslim, termasuk umat Kristiani. Tidak boleh kita menistakan mereka, mengganggu mereka, menteror mereka. Kita harus menghormati kemanusiaan, bersosial dengan baik, interaksi dengan baik, menjaga citra kehormatan umat Islam, menjaga citra umat Islam berbaik terhadap muslim maupun non-muslim dalam masalah-masalah kemanusiaan. Tetapi tidak harus merusak akidah kita sendiri sebagai umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.